Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni dengan NIM 230103055 dari kelas 4C. Di sini saya akan menyelesaikan modul 7 terkait dengan pemrograman Command Window MATLAB pada topik Matematika Distrik dari bilangan dan pengantar dasar matematika. Sebelumnya, yang pertama kita akan membahas terkait dengan fungsi floor. Fungsi floor digunakan untuk pembulatan ke bawah dari sebuah bilangan desimal menjadi bilangan bulat integer. Bilangan bulat integer adalah bilangan bulat yang tidak memiliki koma atau disebut dengan bilangan pecahan. Disimbolkan dengan lambang kurung siku ke bawah. Contohnya 3,4 sama dengan 3, kemudian 5,3 sama dengan 5. Kita coba mengaplikasikannya ke floor dalam kurung 3,4 kemudian floor 5, kita lihat dulu 5,3 hasilnya adalah 5. Ternyata terbukti. Kemudian yang kedua ada fungsi sel. Fungsi sel digunakan untuk pembulatan ke atas dari sebuah bilangan desimal menjadi bilangan bulat integer, disebutkan dengan lambang kurung siku ke atas. Contohnya ini ada 4,5 sama dengan 5. Kita buktikan lagi, apakah benar 4,5 sama dengan 5? Sel 4,5. Bentar. Ternyata benar 4,5 sama dengan 5. Kemudian di sini ada fungsi round. Fungsi round digunakan untuk membulatkan angka bilangan bulat terdekat dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika angka desimal kurang dari 0,5 maka dibulatkannya ke bawah. Kemudian jika angka desimal lebih dari 0,5 maka dibulatkannya ke atas. Jadi ada dua aturan. Kalau dia kurang dari 0,5 maka sama dengan fungsi floor tadi, pembulatannya itu ke bawah. Kemudian kalau dia lebih dari 0,5 sama dengan fungsi sel tadi, bahwa pembulatannya itu ke atas. Contohnya di sini ada 5,3 sama dengan 5, kemudian 2,6 sama dengan 3. Kita buktikan 5 untuk round 5,3. Ternyata benar sama dengan 5. Kemudian tadi 2,6. Kemudian 2,6. Ternyata benar. Selanjutnya kita masuk ke soalnya. Di sini ada 4 soal yang sudah disajikan. Yang pertama itu kita disuruh untuk konstruksikanlah sembarang domain dengan delta X sama dengan 0,001, lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan nomor tersebut dalam satu figur yang sama. Untuk menyelesaikan soal nomor 1, itu kita bisa lihat di modul 7 ini ada tahapan penyelesaiannya. Yang pertama itu kita mendefinisikan untuk nilai floor. Kemudian yang kedua dengan grafik fungsi floor. Sampai dengan di sini sampai dengan round ya, sampai dengan round. Kita coba kita hapus dulu ya. Ini. Kemudian floor. Tadi kan di modul itu menggunakan 3,9. Kita pakai sekarang 6,8. Bentar. Nah, hasilnya adalah 6. Kemudian X sama dengan kurung siku 0,20. Tadi di modul itu pakainya itu 0,1. Coba kita perhatikan lagi. Lihat 0, nah di sini dia pakai 0,1. Sementara di soal tadi kita pakainya itu untuk delta X 0,001. Maka kita menggunakan nih 0,001. 10 ya. Bentar.
Nah, jawabannya akan seperti ini. Kemudian F dalam kurung, bukan dalam kurung dulu ya, sama dengan F floor dalam kurung X. R. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita ingin membuat grafiknya. Tinggal kita tulis plot X, F. Jangan lupa F-nya. Di sini penulisannya ada agak yang salah. X, F. Kemudian tutup kurung R. Nah, muncullah gambar seperti ini. Kemudian masuk ke selnya. Sel dalam kurung tadi kita pakai 6,8. Tetap pakai 6,8 ya. Kemudian enter. Nah, jawabannya adalah 7. Kemudian tadi kita pakai X, sekarang kita pakai H. Sebelumnya kita tulis hold on. Nah, jadi hold on ini berfungsi untuk menggabungkan dua grafik dalam satu grafik. Nah, jadi dia ini berfungsi untuk menggabungkan grafik secara bersamaan. Jadi ada 3 grafik yang akan kita buat nanti, digabungkan oleh hold on ini, menggabungkan. Kemudian kita tadi taruhnya X, sekarang kita ketik H. H sama dengan sel dalam kurung X. Kita pakai X. Enter. Kemudian inilah hasilnya. Selanjutnya untuk membuat grafiknya kita bisa menuliskan plot dalam kurung X, H, kemudian koma, tanda petik G. Kita mau membedakan antara grafik pertama sama grafik kedua dengan warna yang berbeda. Misalkan hijau, kita tulis green, tanda petik, kemudian tutup kurung, enter. Kita lihat grafiknya akan muncul seperti ini. Kemudian kita sudah mencari fungsi floornya, kemudian fungsi selnya. Sekarang kita ingin mencari untuk fungsi roundnya. Kita bisa tulis round dalam kurung 6,9. Tutup kurung, enter. Kemudian round dalam kurung 5,2. Enter. Jadi di sini untuk round 6,9 dan round 5,2. Jadi dalam fungsi round aturannya itu ada 2. Ketika dia lebih dari 0,5, maka pembulatannya itu ke atas. Kemudian apabila dia kurang dari 0,5, maka pembulatannya itu ke bawah. Kemudian kita tulis hold on, enter. Jadi hold on ini berfungsi untuk menggabungkan dua grafik secara bersamaan. Kemudian kita bedakan nilainya menjadi B sama dengan dalam kurung X, B, tanda petik kita mau membuat grafiknya itu misalkan warnanya itu kuning. Jadi kita tulis yellow dalam bahasa Inggris. Kemudian enter. Ternyata di sini penulisannya itu salah. Seharusnya kita tulis dulu
B ron dalam kurung X. Mohon maaf, ada kesalahan tulisan. Kita tulis B sama dengan ron dalam kurung ron dalam kurung X. Enter. Nah, hasilnya akan keluar. Tadi penulisannya salah ya. Kita belum mendefinisikan untuk ron pada X-nya. Kemudian kita bisa menggambar grafik dari ron tersebut dengan menuliskan plot dalam kurung X, B. Kita lihat X, B, kita menggunakan B besar, B, kemudian tanda petik Y, tutup kurung. Oh, mohon maaf, tadi saya menggunakan huruf B kecil, jadi dia tidak bisa keluar hasilnya. Bentar, kita lihat. Nah, inilah gambar untuk fungsi floor-nya, kemudian fungsi sel-nya, kemudian ron-nya. Maka gambarnya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bilangan prima dan juga bilangan real. Apa sih bilangan prima dan bilangan real itu? Bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Artinya bilangan prima tidak bisa dibagi habis oleh bilangan lain selain satu dan dirinya sendiri. Contoh bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Di sini kita ingin mengaplikasikannya ke MATLAB. Kita tulis primus dalam kurung misalkan 27. Bentar. Nah, ini merupakan anggota dari bilangan prima dari 27. Kemudian primus misalkan 60. Bentar. Nah, maka hasilnya akan seperti ini muncul. Kemudian kita ingin mengetahui apakah 13 itu merupakan bilangan prima atau tidak. Nah, kita bisa menuliskannya di dalam MATLAB itu is prime dalam kurung 16. Tutup kurung, enter. Nah, hasilnya 0. Nah, untuk membuktikan apakah 16 itu termasuk bilangan prima atau tidak, itu ada dua kemungkinan. Jadi dalam MATLAB, ketika hasilnya itu 0, maka dia bukan termasuk ke dalam bilangan prima. Akan tetapi jika hasilnya itu 1, maka dia termasuk ke dalam bilangan prima. Ini hasilnya kan 0, maka 16 itu bukan termasuk dalam bilangan prima. Kita coba angka lain. Misalkan is prime 19. Bentar. Nah, hasilnya itu 1. Jadi 19 ini termasuk ke dalam bilangan prima karena dia menghasilkan nilai 1. Kemudian kita lanjut ke bilangan real. Bilangan real adalah semua bilangan yang bisa dituliskan di garis bilangan, termasuk di dalamnya itu ada bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Jadi, bilangan real mencakup ada bilangan bulat, kemudian pecahan desimal, bilangan positif, dan juga negatif. Sini kita coba, misalkan
kita ingin membuktikan apakah akar 13 termasuk ke dalam bilangan real atau tidak. Dengan cara menulis is real dalam kurung SQRT dalam kurung 13 tutup kurung 2 kali. Nah, ternyata hasilnya itu 1. Jadi akar 13 ini termasuk ke dalam bilangan real. Kita coba lagi is real dalam kurung SQRT dalam kurung negatif 18 tutup kurung, enter. Nah, ini ada kesalahannya. Jadi tutup kurungnya itu ada 2. Di sini penulisannya salah. Is real dalam kurung SQRT dalam kurung negatif 13 negatif 18 tutup kurungnya 2 kali. Nah, nilainya akan muncul. Jadi akar negatif 18 itu hasilnya itu 0, maka dia bukan termasuk ke dalam bilangan real. Selanjutnya di sini ada segitiga Pascal. Jadi segitiga Pascal itu adalah suatu susunan angka yang disusun dalam bentuk segitiga, di mana setiap angka adalah hasil penjumlahan dari 2 angka yang ada di atasnya. Contohnya ini merupakan contoh dari segitiga Pascal dengan 5 tingkatan. Tingkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi hasil yang di bawah ini merupakan hasil yang ada di bagian atasnya. Misalkan contohnya di sini kita tulis 1, 1. Di sini 1 tambah 1, 2. Kemudian ditaruh 2 di sini, kemudian 1, 2, 1. Kemudian kita jumlahkan lagi 1 tambah 2, 3. Kemudian 2 tambah 1, 3. Maka hasilnya 1, 3, 3, 1. Kemudian tingkatan keempat kita jumlahkan lagi 1 tambah 3, 4. Kemudian 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Maka hasilnya 1, 4, 6, 4, 1. Kemudian kita jumlahkan lagi 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Maka tingkatan terakhir 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kita coba mengaplikasikannya ke Matplotlib. Pascal dari 6. Enter. Nah, inilah jawaban Pascal 6. Kemudian kita coba lagi Pascal 8. Enter. Nah, inilah hasilnya. Untuk nomor 1 sudah kita selesaikan tadi. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya yaitu tentukan hasil dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Kemudian bagian B, 6 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Kita coba menyelesaikannya ke dalam aplikasi Matplotlib. Kita hapus sel. Tadi 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Faktorial dalam kurung 74 tutup kurung dikurangi faktorial dalam kurung 32 tutup kurung. Enter. Hasilnya demikian. Kemudian untuk bagian B tadi 6 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Maka dalam kurung faktorial dalam kurung 6 tutup kurung dikalikan dengan
faktorial dalam kurung faktorial dalam kurung 5 tutup kurungnya 2 kali. Nah, maka hasilnya itu seperti berikut. Kemudian bagian C, kita lihat soal nomor C. Di sini nomor C ada 6 faktorial dibagi 8 faktorial. Kemudian untuk bagian D, permutasi dari 7 3, kemudian dikurangi permutasi 5 2. Kita coba selesaikan ke aplikasi MATLAB. Untuk bagian C-nya itu 6 faktorial tadi dibagi dengan 8 faktorial. Dalam kurung faktorial dalam kurung 6 tutup kurungnya 2 kali dibagi dengan dalam kurung faktorial dalam kurung 8 tutup kurung 2 kali. Nah, hasil dari 6 faktorial dibagi 8 faktorial itu 0,0179. Kemudian yang D itu kita disuruh untuk menentukan permutasi. Maka dalam kurung faktorial dalam kurung 7 tutup kurung kemudian dibagi dengan faktorial dalam kurung 7 dikurangi dengan 3 tutup kurung kurungnya 2 kali dibagi dikurang ya, tadi dikurang dengan faktorial. Di sini ada buka kurung dulu faktorial. Kemudian dalam kurung 5 kemudian dibagi dengan faktorial dalam kurung 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 tutup kurungnya 2 kali. Bentar. Nah, hasilnya itu 190. Kemudian kita lihat untuk soal nomor E. Nomor E yaitu kombinasi dari 84 ditambah kombinasi 53. Kita coba kombinasi dalam kurung faktorial 8 tutup kurung dibagi dengan dalam kurung faktorial 8 faktorial 8 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan faktorial dalam kurung 4 tutup kurungnya 2 kali ditambah 1 ditambah dengan dalam kurung faktorial dalam kurung 5 dibagi dengan faktorial dalam kurung 5 dikurangi dengan 3 kemudian dikalikan dengan faktorial 3 tutup kurungnya 3 kali. Bentar. Nah, hasilnya yaitu 100. Kemudian kita lihat di sini bagian F tadi. Untuk bagian E sudah kita selesaikan. Kemudian bagian F
Di sini terdapat kekeliruan, ya. Di sini dikurangi 3 seharusnya ya, bukan 2. Kita coba ulang lagi. Faktorial, kita panggil dulu. Ini 4, di sini 3. Faktorial 3. Faktorial dalam kurung 3. Karena di sini 5 dikurangi 3, berarti di sini juga ya, di sini 8 kurang 4, berarti di sini 4. Bentar. Nah, ternyata hasil yang benar itu 80. Tadi yang ini hasilnya 100 itu karena dia faktorialnya 2. Nah, di sini salah penulisan angka. Jadi di sini di 2 ini seharusnya 3 ya, bukan 2. Di sini sudah saya perbaiki. Selanjutnya kita ke poin F, yaitu kombinasi dari 10 2 dibagi dengan kombinasi 5 ya. Kita coba dalam kurung faktorial dalam kurung 10 tutup kurung dibagi dalam kurung faktorial dalam kurung 10 dikurangi 2, kemudian dikalikan dengan faktorial dalam kurung 2, tutup kurung 3 kali, kemudian dibagi dengan faktorial dalam kurung 5, tutup kurung dibagi dengan faktorial dalam kurung 5 dikurangi 3, tutup kurung dikalikan dengan faktorial dalam kurung 3, tutup kurung 3 kali. Bentar. Nah, jawabannya seperti ini. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Di sini untuk poin G dan H disuruh untuk menentukan FPB dari 24,1268, kemudian KPK 65,135. Kita coba untuk menyelesaikan soal tersebut. Cara menentukan FPB tadi dengan menuliskan G, C, D dalam kurung 24,1268. Itu kurung F. Nah, ternyata FPB dari 24,1268 adalah 4. Sekarang kita cari KPK-nya dengan menuliskan LCM dalam kurung. Tadi angkanya itu 65,135. Tutup kurung. Kita lihat, kita memastikan apakah angkanya benar. 65,135. Benar. Kemudian enter. Nah, hasilnya demikian. 1750. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Soalnya berbunyi, tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nah, seperti kita membahas terkait dengan prima tadi, ketika kita menunjukkan ke dalam MATLAB, ketika jawabannya itu 0, maka ini bukan termasuk bilangan prima. Akan tetapi jika jawabannya 1, maka dia termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, kita coba mengaplikasikannya. Primus dalam kurung
76. Nah, inilah jawaban untuk bagian I. Oh, kita selesaikan IJ-nya. IJ-nya dulu ya sebelum masuk ke nomor 3. Jadi untuk ini itu Primus 76 ini adalah jawaban untuk bagian I dari nomor 2. Di sini I bunyinya itu susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Nah, ketika kita lihat hasilnya di MATLAB, maka inilah hasilnya. Kemudian J-nya, untuk poin J-nya susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Kita tinggal menuliskan Pascal dalam kurung 20. Enter. Nah, inilah Pascal 20 tingkatan. Baru kita masuk ke soal nomor 3. Tadi kita selesaikan IJ untuk poin IJ yang soal nomor 2 dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Disuruh untuk menunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Kalau dia benar maka 1, kalau dia salah maka 0. Itu pembuktiannya jika diaplikasikan ke dalam MATLAB. Kita buktikan dulu. Is prime dalam kurung 34. Enter. Nah, ternyata hasilnya itu 0. Maka 34 ini bukan termasuk bilangan prima. Kita lihat bagian B. Apakah hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima? Kita buktikan. Is prime dalam kurung 56 dikurangi 35. Enter. Ternyata hasilnya juga 0. Karena 56 dikurangi 35 itu hasilnya adalah 21. Nah, 21 itu bukan termasuk ke dalam bilangan prima. Makanya hasilnya itu 0. Kemudian untuk bagian C, apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Kita buktikan apakah dia bilangan real atau tidak. Is real dalam kurung 35 dibagi dengan 89 tadi. Nah, ternyata hasilnya itu 1. Maka 35 dibagi 89 termasuk ke dalam bilangan real. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke soal nomor 4, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan negasi, konjungsi, disjungsi. Di sini ada logika matematika. Logika matematika adalah cabang matematika yang membahas pernyataan atau proposisi dan hubungan logis antara pernyataan yang terdiri dari yang pertama ada proporsi. Proporsi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah. Yang kedua ada operasi logika. Nah, operasi logika ini meliputi 3. Yang pertama ada negasi, konjungsi, dan disjungsi. Negasi atau bisa disebut dengan kebalikan. Di sini negasi adalah operasi yang membalikkan nilai kebenaran suatu proposisi. Jika suatu pernyataan benar, negasinya menjadi salah dan sebaliknya. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah operasi yang menggabungkan dua proposisi dengan kata dan. Hasilnya akan benar jika kedua proposisi yang dihubungkan bernilai benar. Kemudian yang ketiga ada disjungsi. Disjungsi itu bisa disebut atau adalah operasi yang menggabungkan dua proposisi dengan kata lain atau. Hasilnya akan benar jika setidaknya salah satu dari proposisi yang dihubungkan itu bernilai benar. Di sini
ada contoh soalnya. Di sini saya membuat susunan tabel kebenaran yang terdiri dari 3 pernyataan. Ini sebagai contoh ya. Di sini ada 3 pernyataan, yaitu pernyataan A, B, C. Nah, di sini ada benar, 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 kemudian benar, benar, salah, benar, salah, benar, salah, benar, 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 salah, 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 benar, salah, 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 benar, kemudian salah, salah, salah. Nah, dalam mengaplikasikan ke dalam MATLAB, ketika dia benar, maka hasilnya itu 1. Kita ibaratkan benar itu 1. Jadi kalau dia salah, kita ibaratkan 0. Maka di sini untuk pernyataan pertama, benar, 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 berarti 1, 1, 1. Seperti contoh di bawah ini, A sama dengan 1, 1, 1, 0. 1, 0, 0, 0 sama dengan benar, 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 salah, benar, salah, salah. Kemudian kita disuruh untuk menentukan negasi. Di sini ada sudah kita tentukan negasinya, akan tetapi kita coba ke dalam MATLAB-nya dulu. Kita hapus. Nah, kita copy saja supaya lebih mudah ya. Nilai A-nya ini kita copy, kemudian kita masukkan ke MATLAB-nya. Enter. Nah, ini sama dengan yang di Word tadi. Kemudian yang bagian B kita copy juga, Ctrl C, kemudian masuk aplikasinya, enter. Nah, kemudian untuk C kita blok lagi, Ctrl C, masukkan ke dalam aplikasi MATLAB-nya, Ctrl V, enter. Nah, ini adalah kita definisikan dulu A-nya, B-nya, kemudian C-nya. Sekarang kita mau mencari negasi, konjungsi, dan disjungsinya. Pertama kita cari negasinya dulu. Negasi itu simbolnya ini, negasi A, misalnya huruf kapital ya. Negasi A, enter. Jawabannya seperti ini. Jadi negasi itu adalah kebalikan. Ketika dia jawabannya benar, 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 maka jawabannya itu salah ketika disuruh untuk menyatakan negasinya. Kebalikan dari benar itu salah. Makanya tadinya benar-benar, pas dinegasikan jadi salah, salah, salah. Kemudian negasi B, kita nentuin negasi B nih. Enter. Nah, inilah negasi B-nya. Kemudian negasi C. Enter. Nah, inilah negasi C. Kita bandingkan dengan Word-nya. Sini kita lihat Word-nya. Nah, negasi A, B, C. Nah, di sini kan pernyataannya A, B, C itu benar, benar, benar. Nah, pada saat kebalikan, negasi itu artinya kebalikan, jadi jawabannya itu salah, salah, salah. Sama hanya dengan yang di Kemudian kita ingin menentukan konjungsinya. Konjungsi itu dan ya. Konjungsi berarti A dan sip 7, A dan B misal. Inilah jawabannya. Kemudian B dengan B dan C. Kemudian enter. Inilah jawabannya. Kemudian A dan C. Nah, inilah konjungsinya dari A dan B, kemudian B dan C, kemudian A dan C. Sekarang kita mau menentukan disjungsi. Disjungsi itu lambangnya atau, berarti A atau B. Enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian B atau C. Hasilnya seperti ini. Kemudian C A ya. C A atau C. Kemudian enter. Inilah jawaban A atau C, kemudian B atau C, kemudian A atau B. Kita lanjut ke soalnya.
Kita lihat soalnya tadi. Nah, di soalnya ini susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Nah, di sini sudah saya buat tabel kebenaran 5 pernyataan atau premisnya. Di sini ABC ini kita ganti dengan P ya. P, Q, R, S, T. Supaya dia tidak sama dengan contoh yang tadi, kita ganti jadi PQRST. Ini juga P, kemudian Q, kemudian R, kemudian S, kemudian T. Nah, sini sudah saya buat. Di sini jumlahnya itu semua ada 32. Benar salahnya. Kemudian di sini sudah saya buat dalam bentuk angka. Tadi ketika benar 1, kemudian salahnya 0. Kita tinggal blok saja nilai ini untuk dimasukkan ke MATLAB. Kita hapus dulu CLC, enter. Nah, kita blok untuk itu ini. Untuk A-nya, B-nya kita blok dulu, Ctrl C, masukkan ke MATLAB, Ctrl V. Nah, inilah kita definisikan nilai B-nya dulu, kemudian kita definisikan nilai Q-nya. Ctrl C, Ctrl V. Bentar. Nah, kita lanjut ke R-nya. Lanjut lagi ke S-nya. Bentar. Kemudian kita definisikan juga T-nya. Jadi kita mendefinisikannya ke dalam MATLAB itu dari P sampai T. Coba dulu. Ctrl V. Terus dulu. Nah, inilah PQRST-nya. Selanjutnya kita akan menentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari PQRST. Ya, pertama negasi P sama dengan enter. Nah, ini negasinya, kemudian negasi Q, enter. Nah, hasilnya sama. Kemudian negasi PQR. S, negasi S, negasi T. Ini negasi T, S, R, dan juga Q. Sekarang kita ingin menentukan konjungsi dari PQRST. Sama kayak tadi, P, konjungsi itu dan ya, P dan Q. Misalkan, bentar, inilah konjungsi P dan Q, kemudian P dan R, P, nega, dan R. Bentar. Oh iya, ini salah simbol ya. Simbolnya salah ya. I harusnya dan, bukan kali. P dan R. Nah, baru nilainya keluar. Kemudian P dan S. Bentar. Nah, P dengan dan T.
R. Nah, ini ada P dan T, P dan S, P dan R, dan P dan Q. Kemudian Q dengan T. Q dan T. Enter. Nah, kemudian S dengan T. S dan T. Kita coba. Nah, ini untuk konjungsi S dan T, I dan T, P dan T. Kemudian kita menentukan konjungsinya atau dilambangkan dengan atau. Berarti P atau Q. Enter. Kemudian PQ, kemudian P atau R. Enter. Kemudian P atau S. P atau S. Enter. Kemudian P atau T. Enter. Terus Q atau R. Bisa juga Q atau R. Enter. Kemudian Q atau S. Bentar. Ini adalah konjungsi Q atau S, kemudian Q atau R, kemudian P atau T, P atau S, P atau R, P atau Q, dan seterusnya. Kita kembali ke modulnya tadi. Kita kembali ke modul. Nah, di sini ada contoh dari penyelesaian nomor 4 di sini. Nah, di sini ada jika memiliki dua buah pernyataan P dan Q. Nah, kita definisikan P dulu di dalam MATLAB-nya, kemudian Q. Nah, di sini cara menentukan negasinya seperti ini simbolnya, atau bisa menggunakan not, tulisan not dalam kurung P. Hasilnya akan sama. Kemudian di sini cara untuk menentukan nilai konjungsi P dan Q, atau ini bisa seperti tulisannya dan P, Q. Kemudian disjungsinya P atau Q. Nah, tadi kita menggunakan PQRST. Berarti di sini negasi P, negasi Q, negasi R. Dan di sini konjungsi P dan Q, P dan S, kemudian P dan T, kemudian Q dan T, dan seterusnya. Itulah penyelesaian untuk keempat soal tersebut dalam mengaplikasikannya ke dalam